Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan keistiqomahan kepada kita bisa ngumpul di tempat ini untuk melakukan zikir nafas berjamaah dan diskusi tentang sadar Allah. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk salah satu umatnya yang selalu menjalankan apa yang diajarkan beliau sampai yaumil akhir. Alhamdulillah nih ada Pak siapa Pak? Pak Cecep. Ini ada Pak Nasdi. Nah, ini bujangnya Pak Nasdi. Siapa dek namanya dek? Aska. Alhamdulillah. Nah, ini ada abang kita Bang Rudi. Alhamdulillah masih diberikan keistiqomahan. Alhamdulillah. Ngumpul di sini. Nah, kesempatan malam ini kita ngobrol temanya memahami makna sikap bersyukur kepada Allah di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita masuk obrolan ke tema tadi, mari kita sama-sama heningkan dulu jiwa, raga, dan ruh kita untuk menyadari bahwa sesungguhnya yang ada hanya Allah, yang ada hanya kekuatan Allah di dalam diri kita. Mari kita sama-sama lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, bimbinglah jiwa, raga, dan ruh ini agar selalu sujud kepadamu, bersyukur kepadamu. La haula wala quwata illa billah. Nah, teman-teman, sahabat-sahabat, kenapa saya mengajak hal yang seperti itu? Karena kita ini sudah lama belajar mengenal Allah. Banyak orang yang berkata Allah itu dekat, tapi di dalam kenyataannya masih mencari-cari keberadaan Allah. Banyak orang yang mengatakan Allah itu meliputi segala sesuatu, tapi dalam kenyataannya tidak menyadari bahwa kita ini diliputi oleh Allah. Nah, makanya bagaimana caranya? Yaitu tadi dengan diam sejenak kita lalu sadari bahwa jiwa, raga, ruh ini adalah pemberian Allah. Bukan milik kita, semua milik Allah. Nah, kita sadari dulu. Setelah kita menyadari, otomatis jiwa atau diri kita akan menyadari yang ada hanya Allah, yang ada hanya kekuatan Allah. Sehingga jiwa ini bisa menyadari kita berpikir dengan kekuatan Allah, kita melihat dengan kekuatan Allah, kita mendengar dengan kekuatan Allah, kita melakukan apapun dengan kekuatan Allah. Nah, kalau sudah menyadari begitu, kira-kira enak nggak Pak? Enak menjalani hidup ini. Sebenarnya nggak ada beban ya. Nah, jadi nggak ada beban dalam hidup. Jadi di saat kita sudah menyadari itu semuanya dimampukan Allah dengan kekuatan Allah. Nah, sehingga apa? Ya nyantai, santai-santai saja menjalani hidup ini. Nah, ini ada sangkutannya kenapa kita harus menyadari itu dulu. Karena kalau tidak kita menyadari itu dulu, kita tidak akan bisa bersyukur. Makanya kita harus pahami juga fungsi-fungsi dari 3 unsur tadi, jasad, jiwa, dan ruh. Karena dalam aplikasi kehidupan nyata sehari-hari itu
itu harus berbarengan antara perilaku jiwa dan perilaku jasad. Kenapa orang banyak yang bingung, banyak yang ngedrop, banyak yang bosan? Karena di saat di dalam aplikasinya jiwa dan jasadnya berbenturan. Kesadarannya itu berbenturan. Nah, di sini kita harus sadari dulu, jasadnya harus sadar Allah, jiwanya pun harus sadar Allah. Agar apa? Agar kita paham meletakkan segala sesuatu laku yang dalam kehidupan. Mana laku untuk jasad, mana laku untuk jiwa. Contoh begini. Menurut syariat, kita harus ikhtiar. Menurut hakikat, nggak perlu ikhtiar. Nah, ini berbentrokan, Pak. Kalau kita nggak menyingkronkan, efeknya apa? Nanti jadi males. Jasad ini jadi males untuk berusaha. Karena apa? Kata jiwa nggak usah lagi berusaha lagi. Nah, ini kita harus paham. Yang nggak boleh berusaha itu lakunya untuk jiwa. Jasadnya itu tetap berusaha gitu loh. Jiwa mah cuma menyadari doang. Nah, Meyakini. Nah, itu. Karena Allah. Nah, yang jasad yang jalan. Nah, Terus di saat kita sadar, jiwanya ini sadar Allah, jasadnya ini sadar Allah, otomatis jiwanya menyadari Allah, jasadnya menjalankan amanah tanda perintah dari Allah. Nah, itu yang disebut kita paham meletakkan laku antara batiniah dan lahiriah. Contoh dalam ibadah, kita belajar hakikat, nggak usah sholat 5 waktu lagi, sholat daim aja. Nah, ini akan berbenturan, Pak, di masyarakat. Karena apa? Ya, Rasulullah pun mengajarkan tetap menjalankan sholat 5 waktu, menjalankan sholat 5 waktu dalam keseharian. Kalau misalkan memang kenal Allah, udah kenal Allah, nggak perlu sholat 5 waktu lagi, ya berarti nggak ada perintah bagi Nabi Muhammad untuk sholat. Justru itu Nabi Muhammad dipanggil oleh Allah itu untuk menerima perintah sholat, mondar mandir itu. Menurut ceritanya kan begitu. Dari 50 rakaat sampai jadi 5 dari 50 waktu jadi 5 waktu. Gitu loh. Nah, di sini harus kita sadari, Pak. Belajar hakikat syariat ini dalam aplikasinya harus berbarengan. Terus bagaimana caranya biar kita menyadari itu? Jadi gini, di saat kalau sudah aktif kesadaran jiwanya menyadari Allah dan jasadnya pun menyadari Allah, akan sesuai dengan fungsinya. Jiwa sesuai fungsinya, jasad pun sesuai fungsinya. Nah, itu nanti kalau diaplikasikan dalam kehidupan, maka ibadahnya menjadi ibadah lahir dan batin. Lahirnya ibadah, batinnya pun ibadah. Yang sholat 5 waktu jasadnya, yang sholat daim jiwanya. Jangan dipaksakan sholat daim suruh dilakukan oleh jasad. Gila. Ya iya, pasti dikatain gila. Bener gak? Oh, gue gak perlu sholat 5 waktu lagi, gue udah daim. Itu untuk perbuatan jiwa, tong, bukan buat jasad. Kalau kita paksain untuk jasad, pasti dikatakan gila sama orang lain. Ah, gila itu mah, sesat ya. Karena apa? Masa mengenal Allah kagak sholat? Siapa tuh yang ngajarin? Nabi aja masih sholat dalam cerita. Nah gitu, Pak. Nah, ini ternyata yang harus kita perbaiki. Kenapa sih banyak yang mentok belajar ketuhanan tapi ya itu di ujian ekonomi? Ya kan? Semakin belajar mendekat ke Allah semakin susah nih hidup. Ada aja cobaannya, ada aja ujiannya. Ada yang dikasih kaya tapi jiwanya tuh kagak tenang-tenang. Ada yang dikasih jiwanya tenang tapi miskin mulu. Nggak kaya-kaya. Nah, akhirnya berbenturan. Apa di sini yang harus kita pahami, Pak?
Berarti itu belum sinkron antara lahiriah dan batiniahnya. Sesungguhnya kalau sinkron itu aman. Kenapa pokoknya masih di luar diri? Nah, Kalau udah di dalam diri ya pasti selalu ada perenungan terus. Kalau ngelihat di luar diri terus ya macam-macam kan. nah itu. Ini kan udah gitu nggak ada yang sama lagi. Ini kan pusing. Contoh aja gini lah, Bang. Makanya di sini kita harus tahu sikap bersyukur yang sesungguhnya kepada Allah dalam kehidupan. Apa sih syukur yang sesungguhnya? Yaitu lisannya mengucapkan alhamdulillah, terima kasih. Batiniahnya menyadari itu memberi Allah gitu loh. Nah, ini harus sinkron. Kadang-kadang kita berhenti di jasad saja. Jiwanya enggak bersyukur. Akhirnya apa? Begitu dikasih, alhamdulillah rezeki anak soleh. Ya kan? Keakuan ya. Begitu dikasih, ya itulah kalau gua sedekah pasti dapat balasannya. Itu. Kalau komunikasinya Allah gampang. Nah itu. Bahasa sendiri juga jadi. Nah itu. Nah Nah di batin. udah benar udah masih awal gitu. Ya. Ya. Bu RT sebelum mah foto kopi KTP sama Sama. Amel Sama? sama Ayus habis sembako katanya. Oh, dua-duanya. Iya, suruh rumah. Tadi di WA katanya gitu. Oh gitu. Ya, oke. Dia Ya, makasih ya. iya. Jadi gitu, Pak. Nah, ini harus kita pahami antara perbuatan jasad dan jiwa. Makanya di situ yang disebut ibadah lahiriah batiniah. Nah, sekarang kalau kita pakai yang jiwa doang, kita sampaikan kepada orang yang belum memahami, sedangkan dia pemahamannya baru di jasad, istilahnya syariat. Nah, ini akan benturan, berantem mulu kita. Jadi sebetulnya jiwa itu perbuatan untuk batiniah di dalam. Terkecuali kalau kepada sesama yang sudah memahami. Ya kan? Bisa kita ceritakan laku itu. Di saat kita ikhtiar, ini kita bahas secara syariat ya. Jasad kita ikhtiar nih, ngojek misalkan. Ya, tapi jiwa ini harus menyadari bahwa kita itu dapat duit itu bukan dari ngojek gitu loh. Tapi Allah yang ngasih. Kita hanya menjalankan perintah. Nah, itu yang harus kita pahami. Sehingga ya itu jadi ibadah lahir batin. Pakai jasa ya. Lagi sama main game. Nah, Jadi stres. stres Tapi kita. karena Allah santai aja. Nah. Santai aja karena kita karena Allah gitu. Hanya Allah ini udah Nah, santai. Nah, menghadapi. nah itu kalau jasad dan jiwanya kita bawa sadar Allah ya Bang ya. Itu tidak akan ada rasa kecewa. Tapi kalau misalkan hanya jasadnya aja, ya tadi Bang. Udah sholat, udah zikir, udah tiap hari datang ke pengajian. Gue susah ya, udah sholawat, masih susah aja. Nah berarti itu kan dia hanya jasadnya aja, sebatas jasadnya saja. Ibadahnya tidak dengan batiniahnya. Sesungguhnya kita samakan frekuensi dulu lah. Segala sesuatu yang ada di dunia ini pemberian Allah, bener nggak? Dari mulai kita napas, segala macem lah, dari Allah bukan? Nah kalau sudah sama-sama dari Allah, kenapa kita mengakui hasil kita? Hasil usaha kita, hasil ikhtiar kita. Nah di situ, sehingga apa? Benturan terus antara jiwa dan jasad ini, koslet bisa-bisa ini. Coba kalau kita sadari, yang ngasih miskin Allah, yang ngasih kaya Allah, nikmat jadinya, tetap bersyukur gitu loh. Sikapnya itu akan selalu bahagia.
Nah, orang yang bersyukur kepada Allah itu jiwanya itu selalu bahagia, Bang, apapun keadaannya. Nah, itu yang disebut sikap jiwa. Jadi bukan hanya sekedar ucapan alhamdulillah, tapi jiwanya ini dalam sikap kehidupannya selalu bahagia. Ada duit nggak ada duit, bahagia. Tapi kalau untuk jasad nggak ada duit, sengsara, Bang. Nah, jiwa harus menyadari itu, tapi tidak terganggu gitu loh. Si jiwa menyadari, oh jasad gua nih, perasaan gua nih gelisah nih karena lagi nggak punya duit. Nah, sehingga apa? Jiwa ini memohon pertolongan Allah. Ajak si jasad, jasad ayo kalau. Sehingga sama-sama menyadari jasad dan jiwa ini, nah, kesulitan itu dari Allah. Dan hingga apa? Dimudahkan oleh Allah. Tidak ada lagi pengakuan hasil usaha diri kita. Nah, jangan masing-masing. Nah, itu. Yang akhirnya di situ banyak yang terjebak dengan keadaan, Bang. Ya kan? Ya contoh ginilah. Saya pun ngalami sendiri gitu loh. Kalau masalah ibaratnya pelajaran tentang ekonomi, ya kan? Kerjaan tetap nggak ada, ya kan? Gaji tetap nggak ada, ya kan? Akhirnya apa? Pikiran itu yang main kan? Nah, kalau jasad ini nggak dibawa ke Allah, pikiran tuh liar, Bang. Iya, pikiran tuh liar. Mikirnya yang aneh-aneh, ya kan? Tambah lagi nafsu. Nafsu ini tambah liar juga kalau nggak kita bawa ke Allah. Semakin bergejolak, ya kan? Nah, perasaan pun sama, akal pun sama. Sehingga apa? Ini setan, kesempatan setan. Tinggal naikin nafsu kita jadi udah nih. Dijadikan kendaraan tuh sama setan nafsu kita tuh. Enak bener dia bisikinnya. Nggak ngebisikin jiwa, bisikinnya nafsu ya. Su, kamu gini. Jiwa karena nggak sadar, manut aja udah. Ikut aja. Nggak sesuai dengan fungsinya. Nah, tidak sesuai fungsinya, makanya kita harus memahami fungsinya. Nah, kalau yang jiwanya aktif akan menyaksikan, oh ini bisikan setan nih. Oh ini setan lagi ngebisikin nafsu saya nih. Nah, sehingga jiwa ini berlindung. Ya Allah, lindungi aku dari bisikan setan itu. Karena yang bisa melindungi hanya Allah. Coba kita lawan. Udah ketahuan diri kita itu hakikatnya nggak bisa apa-apa. Ngelawan mulu. Nah itu. Ya, jiwa kita ya. Pikiran kita. Akhirnya nah itu. Pikiran yang diingin. Makanya saya bilang kemarin, tanpa sadar kita itu masih menuhankan nafsu diri kita sendiri. Apalagi kalau sudah ngaku-ngaku kenal diri, tapi kenyataannya masih menuhankan diri, bukan menuhankan Allah. Karena kalau yang benar-benar mengenal dirinya, itu dia paham, sadar bahwa dirinya itu nggak bisa apa-apa, hanya dibisakan Allah gitu loh, Bang. Bukan ngaku sudah mengenal diri, tapi begitu aplikasi, ini karya gua, ini bisanya gua. Akhirnya apa? Menuhankan diri. Nggak perlu Allah-Allahan. Udah lu tinggal jalan aja. Semua udah dikasih, memang benar. Tapi di situ akhirnya menuhankan diri sendiri. Bukan menuhankan Allah. Nah makanya kalau yang mengenal dirinya otomatis akan mengenal Tuhannya. Tahu yang mana Tuhannya, yang mana bukan. Tuhannya siapa? Allah. Tahu dia mana yang Allah. Oh ini Allah, ini bukan. Itu akan tahu. Kalau yang benar-benar sudah masuk di wilayah itu. Nah sekarang aja ginilah. Kita udah belajar zikir nafas sadar Allah ini berapa tahun? Ada 3 tahun ya? Kurang lebih ada 3 tahun ya? Masih nyari-nyari nggak keberadaan Allah? Masih dalam aplikasi mah.
Ngaku aja udah, kita belak-belakan. Masih. Ini loh. Yakin aja. Itu. Karena apa? Ya itu tadi, kita belum memahami fungsi-fungsinya dan letak-letaknya ini. Dan ini pun saya baru disadarkan oleh Allah. Karena selama ini ya begitu, Bang. Berbenturannya antara jiwa dan jasad. Wah, nggak sinkron-sinkron ini ya Allah. Yang penting menyadari lah. Nah, Itu masih ada poinnya dikit lah. Masih mau nyadarin kekurangan kita ya itu. nah itu. Gitu. Jadi berarti selama ini gua ini masih berasa mampu. Di situ, Bang. Makanya kemarin saya bikin status, saya berbisnis itu bukan berusaha atau berikhtiar, tapi menjalankan amanah tanda perintah. Karena apa? Ya itu, diri kita menyadari semua udah dikasih sama Allah. Nah sekarang kita masih nyari-nyari juga apakah geblek, kan gitu. Jadi ya jasad ini sebagai sarana ibadah kita lahiriah. Batiniah ini jangan sampai lepas. Gitu. Kenapa kita dikasih miskin? Kalau jiwanya sadar, dia akan menikmati kemiskinan itu sebagai apa? Proses menguatkan jiwa raganya. Tapi kalau jiwanya nggak sadar, begitu jasadnya pun nggak sadar, wow, ngereweng aja udah. Areng-arengan mulu. Uring-uringan mulu udah bawaannya. Miskin dah. Nah itu. Kadang-kadang kita miskin tuh kita dikabul melalui anak kita. Nah, Karena kita lebih dari diri kita kan gitu. nah itu. Kadang kita itu kan kepentoknya pikiran kita itu gini. Kenal Allah itu harus kaya. Nah, begitu nggak kaya kan mikir terus kan. Mikir, nggak sadar kalau kaya dan miskin itu dari Allah gitu loh. Maksudnya kalau cuman sebelah-sebelah tuh begitu akhirnya benturan. Makanya kita harus bisa letakkan mana perbuatan untuk jiwa, mana perbuatan untuk jasad. Sehingga apa? Sinkron antara lahir dan batin. Ya zahir, ya batin. Sama-sama menyadari Allah. Kalau ruh ini kan hanya istilahnya memang fasilitas dari Allah. Gitu loh. Gak usah lah kita bahas itu. Tambah puyeng lagi ya, ngebahas ruh. Nah, Makanya itu ada dua versi, ada yang diri, ada yang bilang ruh, ada yang bilang jiwa. nah, Gitu. Kalau kita pikir mah kalau ya apalagi kalau kita bagi-bagi itu ada ruh lama sopiah, wah ya, kan tambah puyeng gua. Karena apa ya, istilahnya memang saya nggak belajar, tapi yang bagi belajar yang nggak apa-apa, lebih bagus. Saya nggak ngelarang. lebih detail, tapi kan pusing gitu kalau Iya. anak otaknya Jelimet ya. Nah itu. yang penting saudara dulu yang paham, kita juga kan mungkin kan kayak gitu kan yang dipahami Allah. Nah makanya di sini harus 3 in 1. 3 kesadaran itu menjadi satu kesatuan, yaitu sadar Allah. Jiwanya sadar Allah, jasadnya sadar Allah, ruhnya sadar Allah. Kalau enggak, ya itu tadi, belibet mulu. Nah kalau udah sadar Allah semua, sehingga menyadari, jiwanya menyadari jasad ini bisa bersyukur karena kekuatan Allah, karena dimampukan Allah, bukan bisanya dia gitu loh Bang. Nah bentuk rasa syukur itu dalam lahiriahnya mengatakan terima kasih, alhamdulillah kan gitu. Batiniahnya itu selalu bahagia dia. Jiwanya itu selalu bahagia. Karena menyadari itu semua pemberian Allah gitu loh. Paham ya? Nah di sini. Makanya akunya itu pun, keakuan di dalam jasad ini ya akan berfungsi sesuai fungsinya di saat dia dibawa sadar Allah. Karena apa? Kalau enggak berfungsi ini keakuan di dalam dirinya, dalam lahiriahnya, bahaya. Bahayanya apa? Begitu ditanya, ini punya siapa? Punya Allah. Punya Allah, punya Allah. Pas begitu diambil ngambek. Benar nggak? Nah ini karena kita tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Yang punya Allah tuh di sini.
di sini perbuatan jiwa kita harus menyadari semua milik Allah. Kalau sama makhluk boleh ya. Nah. Supaya Istilahnya kan supaya kalau ini kan dicoba diambil ya. Salah lagi kita jadi. nah itu Bang maksudnya. Harus dibedain. Nah, Maksudnya. makanya harus menyesuaikan pada tempat-tempatnya itu di situ. Kalau sama Allah nggak boleh begitu. Nah. Ya Allah. Sama Allah kalau sama ente kagak nih misalnya saya nih nggak bisa kalau pilih ambil saya punya Allah tadi ambil begitu. Nah, Ya. makanya contoh kayak gini lah, menyaksikan Allah dalam keseharian kehidupan gitu ya. Yang bisa menyaksikan itu kan jiwa kesadarannya. Iya. Lah kalau berhenti di mata, pasti mikirnya begini pikiran tuh. Masa Allah bentuknya kayak gini? Kan gitu. Iya. Direka-reka. Gitu loh. Jasad itu gunakan sebagai menyaksikan ciptaannya. Nah, jiwa ini gunakan untuk menyaksikan di sebalik ciptaannya itu ada Allah gitu loh, Bang. Jadi sinkron. Jadi begitu ngelihat orang yang jinah, bukan langsung ngomong yang jinah Allah. Nah, ini salah nih. Gitu loh. Kita saksikan yang berzina itu ya ciptaannya Allah. Di sebalik ciptaan Allah itu ada Allah. Allah izinkan gitu loh maksudnya. Karena apa? Allah sedang memproses dia dalam lingkungan itu, dalam perilaku itu gitu loh. Nah, ini harus kita pahami. Jangan pukul rata. Nah, Sesuatu itu nggak ada yang kebetulan. nah, Mau yang enak mau yang enggak. Nah. Ya, itu peran Allah juga. nah di Cuman situ. harus bisa dibedain. Kita harus memahaminya di situ, Bang. Siapa sih yang nggak pengen? Nah, Pengennya semua orang tuh kaya, kecukupan, banyak duit. Tapi kalau semua kaya banyak duit, kecukupan, nggak bakalan ada kehidupan. Hancur dunia ini. Kan gitu, Bang. Bener nggak? Nah, berarti kan itu sudah sunatullah. Sudah memang harus begitu. nggak bisa ngelawan kita. Tinggal kita jalani sesuai dengan peran kita masing-masing yang sudah ditentukan. Udah terima, syukuri, yakini itu pemberian Allah. Mau nolak situ, tolak malah tambah parah. Nah itu. Orang jadi penjahat aja juga kan dia emang nggak berdaya, emang udah nggak Allah. Nah Dia juga nggak berdaya juga sebenarnya hati nurani juga nggak mau. nggak mau, tapi dia memang harus diproses melalui itu. Cuman bedanya imannya masih ada nggak? Walaupun setitik. Dia kan pasti nanti akan berserah sama Allah, ya Allah. Silahkan saya dari Nah. seperti ini posisi saya ini jahat nih. Oh ya Allah silahkan saya ya Allah. Iya. Dan itu pun saya alami, Bang. Ibaratnya bertahun-tahun di dunia hitam, di dunia kegelapan, pegel juga, mentok gitu jiwa itu. Masa hidup gue mau gini aja kan gitu. Akhirnya melas itu, ya Allah rubahlah kan gitu. Sadarkan saya ya Allah. Nah. Nggak mungkin orang 100% baik atau 100% orang jahat. Nggak ada. Pasti ada titik baik. Sejahatnya orang ada titik baik. Nah. Sebaliknya. Makanya Ada peluang-peluangnya ada. benar menurut yang ngalamin dan benar yang belum ngalamin kan beda. Begitupun salah yang sudah yang ngalamin Iya. sama yang salah yang belum ngalamin pun beda, Bang. Jadi lu ngalamin tapi Enggak. lu ponis orang yang begitu orang yang lu udah nggak ngalamin ya. Coba kalau kasih takdir begitu mampu nggak? Mampu juga sama. Kalau di posisinya dibalik gitu sama aja nggak mampu juga. Siapa yang mau melawan kehendak Allah? Nah, itu. Makanya di sini kita belajar kesadaran itu kita bisa membedakan mana hamba, mana Allah sebagai Tuhan. Nah, Tuhan banyak. Kita ini banyak dalam hati ini kadang masih menuhankan waktu, menuhankan pekerjaan, menuhankan amalan, menuhankan metode, menuhankan guru, menuhankan banyak Tuhan-Tuhan di sini nih. Karena apa? Yaitu saya aja baru menyadari masih menuhankan nafsu diri. Merasa mampu, merasa bisa, ya itulah Tuhanmu, bukan Allah. Misalnya nih kita kerja di suatu perusahaan, kita harus patuh kan sama bos. Iya. Kalau itu menuhankan bos nggak?
Nah, itu makanya lahiriah batiniahnya harus sinkron, Bang. Nah, kalau kita egois, nah, aja kita lawan. nah itu makanya saya bilang Itu bedanya. harus sinkron. Jasadnya mengikuti apa segala sesuatu yang sudah ditatan di dalam perusahaan menurut bos. Iya. Batinnya kan tetap kita menjalankan perintah Allah. Kalau sore kan Nah, gitu. Dan memang kita perannya kan dapatnya itu. Iya, kita harus Nah, itu menerima. tapi dengan kesadaran lahir batinnya sinkron ke Allah. Orang saya kan bilang, paling bos lo mah Allah lo takut, mau bos lo takut. Bukan begitu masalahnya. Iya kan? Iya. Nah, gitu kan belum bisa bedain ya. Kalau bukannya berarti kita takut sama bos. Emang amanah begitu ya, kita cuma ngikutin amanah dari Allah, maksudnya gitu ya. Iya. Bukannya kita takut sama bos. Nah, itu. Jawabnya kan harus punya jawaban kalau orang kayak gitu. Nah, iya, secara lahiriahnya kita mentaati perintah dan aturan dari atasan, secara hakikatnya kita menyadari hanya patuh kepada Allah. Nah, itu kan kita harus sadari di sebalik bos itu siapa. Nah, itu maksudnya gitu. Lahiriah batiniahnya kita masukin, sadarin gitu. Ya kalau berhenti di bosnya ya menuhankan bos. Kan gitu. Bos, udah gitu warna jangan gitu. Gitu. Kan ada yang lawan jadi yang bos, wah egonya enggak timbul lah. Nah, itu. Siapa yang mau Tuhan? Nah. Enggak mau mati gua gitu. Nah, itu kan itu tadi, Bang. Dipecat akhirnya gak punya kerjaan, pusing lagi kan gitu. Nah, itu ibaratnya tidak amanah kan gitu. Kalau kita mau amanah kan kita paham. Nah, itu. Pemahaman itu makanya saya ini sedang diproses, digali terus, dipahamkan terus dalam arti kata dalam laku kehidupan, Bang. Bukan aneh nggak ngalamin, aneh pun ngalamin sama, podo wae kalau kata apapun. Lah proses itu podo wae, Bang. Nah, makanya gini. Terkadang kan kita berhenti di konsep. Ngerti nggak di konsep? Ke Allah itu harus sesuai konsep. Iya. Nah, ternyata begitu sesungguhnya dalam aplikasi kehidupan tanpa konsep pun Allah bisa gitu loh, ngerti nggak? Itu masalah. Nah itu kita harus pahami itu. Contoh gini, Pak Pur ngasih metode ya kan, ATP maka otomatis akan bejo. Nah kalau yang berhenti di konsep, akhirnya dia ATP tuh. Sudah ATP nggak bejo-bejo, kesel nggak? Kesel karena dia berhentinya di konsep. Karena udah merasa melakoni. Nah, konsepnya, bisa lakoni tapi kok enggak. Nah Woy, itu. Gitu. Nah makanya jadi ternyata apa? Konsepnya itu kita harus lakukan karena Allah tadi. Jadi udah nggak berharap-harap. Yang namanya sudah pasti itu jangan dicari-cari, jangan diharap-harap gitu loh, Bang. Nah kita masih harap-harap, begitu nggak sesuai dengan harapan, kecewa, nyalahin. Yang disalahin Allah lagi. Wah. Kalau kata apapun ya salahin setan lah. Memang diciptain untuk disalah-salahin. Nah, itu. Bang, maaf Bang, motor itu bisa lewat ya? Jadi begitu. Nah ini kita harus paham. Jadi dari obrolan tadi kita ambil sebuah kesimpulan. Sebelum kita melakukan segala sesuatu itu kita harus diam dan sadari dulu. Sadari yang ada hanya Allah, sadari yang ada kekuatan Allah. Sehingga apa? Kita tidak cari-cari pertolongan Allah. Cari-cari keberadaan Allah. Kalau kita sudah menyadari, otomatis nyaman nggak tuh jiwa? Dan jasad pun akan berfungsi sesuai fungsinya, menjalankan amanah tanda perintahnya. Jiwa yang menyetir, ya kan? Nah itu yang akhirnya kita tidak dikuasai oleh nafsu, tapi jiwa kita yang menyetir jasad, mengikuti apa? Perintah-perintah Allah, kehendak-kehendak Allah. Kalau keinginan kan nafsunya itu kan
Keinginan mah pengennya yang ini, yang itu, yang bagus kan gitu. Nah, begitu jiwanya sadar, oh itu keinginan gua tuh. Bukan keinginan Allah. Sehingga apa? Mohon ke Allah, ya Allah, jangan biarkan gitu. Diri saya mengingini ini yang tak, hanya Engkau yang bisa. Nah, itu nanti diredam oleh Allah. Gitu loh, Bang. Akhirnya disitulah yang disebut selalu bergantung kepada Allah, selalu berkomunikasi kepada Allah. Ya, ada bahasa kan Allah tuh ada di hati nurani kita. Nah, tapi kan itu kan bukan hujatnya yang ada di dalam kolbu kita, tapi letak pemahaman atau kesadarannya yang ada di situ, bukan hujatnya. Nah, itu. Makanya jangan kadang-kadang suka salah paham. Kan banyak macam-macam konsepnya, ada di ars, ada di ini, kan selokat doang ars itu. Iya kan? Ya, iya. Tahu arsnya itu gimana? Makanya yang bisa membedakan itu jika memang sudah dimampukan oleh Allah. Nah, di sini kita pun harus memahami. Kalau kita uber-uber harus bisa gara-gara DN, harus bisa gara-gara papur, wah itu yang akhirnya mentok mulu, Bang. Jadi gimana sih caranya yang benar kalau kita mau mengenal Allah? Lakukan segala sesuatu, metode apapun itu karena Allah. Sehingga apa? Tidak menuhankan metode. Ya kan? Makanya dulu pernah Pak Pur, kalau sudah sadar Allah, ya nggak usah di starter lagi. Tapi di suatu saat harus selalu dilakukan karena Allah. Itu juga tuh yang pikir ingat Allah, sadar Allah itu masih rame itu. Nah iya. Bisa terima. Tapi kalau kita jelasin secara yang gamblang, yang sederhana, ya orang juga kadang-kadang masih ngerti gitu. Wah, kalau diingat-ingat, berarti Allah itu kan nggak serupa dengan apapun. Kalau diingat-ingat kan cuma makhluk, sesama makhluk bisa diingat. Tapi kalau Allah diingat-ingat ya nggak bisa, karena Allah nggak serupa oleh makhluk. Kalau nama masih bisa kan gitu, ya kan? Sifat, perbuatan, iya, bisa dimasukin itu. Tapi kalau udah masuk di wilayah zat, nah ini makanya kan kita belajar mengenal zat, laisa kamislihi syai'un, yang tiada batas, yang nggak bisa diserupakan dengan apapun, tidak terikat ruang dan waktu istilahnya. Nah kalau kita berhenti di situ dalam aplikasi, wah repot Bang. Amaliyahnya di ayat Al-Ikhlas kan yang begitu kan, tidak serupa atau setara oleh apapun kan, di kelas gitu ya. Nah, tidak setara atau serupa oleh apapun. Nah makanya itu kita tadi simpulkan lagi bahwa makna sikap bersyukur itu jiwa kita selalu bahagia di dalam kondisi apapun. Kalau jiwa kita sudah bahagia, ya hakikatnya kita bersyukur kepada Allah. Namun secara syariatnya ya tetap harus mengucapkan dengan kata alhamdulillah, terima kasih. Nah itu kita sinkron akhirnya. Iya, kayak contohnya itu kan alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, alhamdulillahnya kita terima kasih sama orang. Nah itu baik. Betul. Sama Allah ya. Nah, nih batiniahnya kan gitu. Kalau alhamdulillah aja sama orang kasih minum, diam aja. Ya iya, yang ngasih ngesel kan gitu. Kalau diri aman gak ada terima kasih. Itu. Makanya di sini tadi saya bilang Bang, kita harus tahu letaknya di mana disimpan amaliyah ini. Ini untuk jiwa atau untuk jasad? Jangan amaliyah untuk jiwa kita tanamkan di jasad. Untuk jasad ditanamkan di jiwa. Nah, ini akhirnya jadi bentrok. Kita harus menyadari itu. Karena sesungguhnya banyak yang ya terjebak dalam belajar ketuhanan. Ya pasti itu diujinya, dicobanya di situ. Kita kuat dikasih ujian kemiskinan, istri kita nggak kuat, akhirnya cerai. Kan gitu. Ya kan? Misalkan oke, dikasih kaya. Tapi apa? Malah kawin lagi, tiap kota ada ini lagi. Nah, itu yang repot malah jadinya. Sebenarnya ya sama-sama ujian, bagaimana kita menerimanya dan menikmatinya, kan itu sebenarnya.
Jangan sampai lupa diri. Nah, Miskin ada amanahnya, kaya Ya. ada amanahnya. betul. Nggak lurus-lurus aja. Nah, ini. Ya yang dicontohkan Rasulullah lah. Kita benang merahnya ke situ aja. Rasulullah aja juga semua ngalamin itu. Ya kan? Istilahnya ngalamin kaya, ngalamin miskin, ngalamin senang, ngalamin susah. Nah, itu sunatullah sudah. Memang harus kita lewati. Nah, ternyata sekarang baru saya disadarkan. Setelah kenal Allah itu ya kembali menjadi manusia biasa tadi itu, Bang. Kadang-kadang kita itu melangit terus, nggak mau membumi. Ya kan? Belajar ke Tuhan. Yang mau jadi malaikat. Nah, Malaikat aja ngiri Ya. pengen kayak istimewakan mau itu. Apa yang mau jadi setan. nah, ada yang ngomong jangan jadi iblis, ya kan gitu. Diparah gitu. Gitu. Di sini, Bang, makanya ternyata oh ini saya baru sadari proses perjalanan itu terus. Ya, nggak ada habisnya. Jadi kita jangan merasa sudah kenal Allah terus nggak menjalankan apa yang diperintahkan. Ya memang benar, saya akui ini adalah proses. Tapi di saat kita sudah mengakui proses ini, kita harus memahami letak-letak lakunya ini. Oh, laku jiwa harus begini, laku jasad harus begini, gitu loh. Kita tempatkan pada tempatnya. Sehingga apa? Ya sinkron di situ. Sama-sama ke Allah. Jiwa raganya ke Allah. Gitu. Jadi apa? Di saat dia berikhtiarnya udah bukan mencari-cari lagi, tapi menjalankan amanah tanda perintah. Gitu loh. Dan jiwanya dia menyadari bahwa semua pemberian Allah. Secara syariat memang kita kerja di perusahaan dan digaji oleh perusahaan secara syariat. Hakikatnya kan tetap kita harus sadari yang ngasih ini Allah bukan perusahaan. Nah, itu maksud saya. Harus tahu penempatannya. Nah, penempatannya jangan untuk di jiwa kita tempatkan di jasad. Akhirnya apa ya? Pada stres orang dengarnya juga. Cak bos. Nah, itu. Masih ngelawan. Saya mah nggak usah kerja lagi. Duit dikasih Allah, diem aja. Hancur nggak? Hancur. Itu yang macam-macam yang ngasih duitnya Allah. Pecatnya jadi bos lah. Wah, begitu kan ada orang itu. Nah, itu kan kesombongan. Bos lah, bukan yang pecat, mecat bosnya. Nah, itu kesombongan yang ada di dalam diri kita yang kadang-kadang kita nggak pahami. Kadang-kadang kita itu masih sombong ke Allah, masih merasa mampu, merasa bisa. Bukan menuhankan bos. Nah. Karena orang salah pemahaman kan kayak gitu. Bukan menuhankan bos. Ya, istilahnya cuma menjalankan amanah. Patuhnya ke Allah, bukan Nah. bos sebenarnya hakikatnya. Nah, itu makanya istilahnya kita harus lakukan itu dengan sinkron antara perbuatan lahiriah dan batiniah kita sehingga tidak berbenturan. Nah, kalau misalkan enggak sinkron akhirnya berbenturan tadi begitu. Dan banyakan orang-orang belajar ketuhanan laku untuk jiwa dipaksakan di jasad. Jadi kayak ojek aja dari sana orang kesel. Waduh, manjaan amat nih yang gitu ya. Iya kan? Mau orang mau dijemput nih bener-bener masuk gang. Nanti depan pintu. Kan orang suka ini juga kok kayak bosan aja lagi ini. Udah bener banget. Jangan sedikit gitu ya. Nah, gitu ya kalau di ojek. Nah, iya, kalau kesadaran kita berhenti di jasad kan pikiran doang yang main sama nafsu tuh. Kecamuk, ya kan? Kata pikiran begini, kata nafsu, iya tuh kurang ajar tuh dia tuh. Nah, kan gitu. Tapi kalau jiwanya sadar, diam, jangan ramai, jangan berisik. Allah aja, gitu. Sadarin, ini amanahmu, jalanin aja, kan gitu. Ibaratnya ada komunikasi di situ, Bang. Akhirnya ya semua penghuni yang ada di jasadnya diatur sama jiwa. Lu jangan gitu, kalau gitu. Jiwanya udah terpengaruh ya udah Nah, repot. itu. Kalau jiwanya nggak sadar Allah, di situ yang akhirnya terpengaruh dengan yang ada di dalam. Bahasanya hati itu kan raja ya. Nah,
biar aja harus bisa kontrol nih pikirannya, Nah, itu. antaranya pikiran, akal, nafsu semua dikontrol. Kalau rajanya udah kena juga pengaruh ya udah Nah, itu. gimana pikiran tambah kacau. Nah itu makanya kita diajarkan selalu hati kita berzikir kepada Allah. Nah di situ sebetulnya dalam pembersihan kerak-kerak penyakit yang ada di dalam hati kita. Memang yang membersihkan Allah. Makanya saat kita zikirnya itu harus murni karena Allah, biar dibersihkan Allah. Kalau sengaja gue zikir buat ngebersihin penyakit hati, kagak bersih-bersih malah nambah. Ya itu saya alamin sendiri, Bang. Ada target ya. Yang target itu. Saya pengen istighfar biar dibersihin hati saya sama Allah. Istighfar tapi ya pengen bersih hati malah nggak bersih. Malah banyak aja di dalam hati ini prasangka-prasangka yang buruk ke orang lain. Ya Allah. Disuruh bersih malah kagak bersih kan gitu. Ya karena tujuan tadi itu. Ya, kayak gitu banyak itu berhenti di situ karena semacam kan. Kayak Tuhan yang banyak kayak begitu tuh. Yang menuhankan istighfarnya. Nah, tanpa sadar menuhankan istighfar. Amalannya. Akhirnya menuhankan amalannya kepada Allahnya. Nah, Ya tadi saya mau berangkat nih ngaji, ada tetangga, apa mikir ada apa? Enggak. Itu dia itu kesurupan, saya bilang itu dia depresi, sholatnya rajin sama orang tua ngelambe, tadi jedotin diri sampai berdarah pakai ini. Wah, ini orang berarti nggak sadar Allah. Tadi saya mau ngajak ngaji soalnya keadaannya begini, sih masuk nggak dulu ya nanya dah. Nah ini soalnya saya bilang ada dia kan sholatnya rajin, iya nah gini itu lo ajak lo gini. Nah orang saya ngapain, saya bilang ntar juga kalau ini insya Allah saya ke situ. Orang dia lagi depresi banget, nah, berarti emang kalau lagi sholat emang benar-benar kalau nggak pakai kesadaran Allah ya yang terjadi ya kalut, benar ya benar. Orang banyak. Contoh dikasih depan saya tadi, Orang nggak paham kalau lagi gitu kesurupan. dia mau bilang, Pak sabar, itu bukan kesurupan, saya tahu gitu, Iya. bukan kita kayak kalau ya sih alhamdulillah Allah ngasih ini ya. pemahaman. Iya. Iya, kayak gitulah kita namanya belajar tuh. Jadi ada pemahaman Iya kita sih, tahu. ini kasih tahu sebelumnya. Nggak tahu gitu. Udah ganti deh. Jangan saya bilang gitu. Sampai jedotin ini kan batu, udah palanya botak, ibunya dilawan ya Allah. Udah akhirnya dia masuk dalam. Tenang Iya, saya jangan pernah gitu. juga tetangga saya tuh begitu dulu. Jadinya sahabatnya ini mertua minta anterin namanya mantunya ke rumah sakit ke Pantura. Pas balik saya di situ kecelakaan. Buatnya kan yang ngajakin sono anterin sok. Jadi di luar kesadaran ngaco. Akhirnya dukun urut, dia juga bisa milih orang kesurupan. Bilang kesurupan. Itu bukan kesurupan bu, lagi sok. Kaget. Sok, bukan kesurupan, lagi sok. Kesurupan. Ini ada orang-orang saya begitu, kayak tadi saya juga begitu semua ya. Alhamdulillah saya. Udah itu nggak apa-apa saya bilang udah gitu kita juga sadar dulu. Udah. Jadi adem ya, alhamdulillah saya jalanin aja dah. Ntar saya ingin orang kalau nggak apa-apa udah. Nah gitu ya Bang ya. Iya. Jadi dalam laku kehidupan keseharian itu memang kan kita selalu mendapatkan benturan-benturan ya. Dalam arti kata kok begini, kok begitu. Nah kalau kesadaran kita dua-duanya itu ke Allah, insya Allah akan dipahamkan, dibimbing oleh Allah. Nggak tahu dikasih tahu oleh Allah, nggak bisa dibisahkan oleh Allah. Karena apa yang menyadari tadi bahwa jiwa ini menyaksikan yang ada hanya Allah, yang ada hanya kekuatan Allah. Jadi nggak aku-akuan lagi, nggak ngaku lagi gue yang bisa, gue yang ngerti, gue yang paham, gue yang laku. Lu nggak bakalan bisa laku kalau nggak dimampuin Allah, kan gitu. Lu nggak bakalan bisa istiqomah kalau nggak diistiqomahkan oleh Allah. Contoh aja, ibaratnya ya, sholat. Kalau nggak dimampukan Allah kan kita mah keasikan nonton HP, keasikan nonton TV, bener nggak? Keasikan ngobrol. Dan itu pun saya sering alami. Kadang-kadang saya protes, gitu loh. Ya Allah, kenapa kok saya masih dibiarkan kayak gini sih ya Allah? Masih melalaikan perintahmu ya Allah. Padahal, kan gitu. Padahal saya kalau menyampaikan kesadaran begini gitu loh Bang. Nah ternyata di situ saya disadarkan. Karena apa? Saya masih merasa mampu. Begitu nggak dimampukan sama Allah, ya kan?
Coba. Nggak bisa, Bang. Tapi waktu di saat dimampukan, begitu Allahu Akbar, udah ke kamar mandi, wudhu. Ya kan? Oh, ternyata pelajarannya ini. Diri saya ini masih merasa mampu. Sehingga Allah nggak mampukan. Nah, biarin dah. Dilalein dah, biarin. Tapi saya sadar akhirnya. Nah, begitu sadar saya, kok begini ya Allah? Di situ dipahamkan. Ya karena engkau masih merasa mampu, so. Di saat nggak dimampukan, nah, baru disadar ya. Oh iya, ternyata diri saya nggak bisa apa-apa kalau nggak dimampukan Allah. Nah di situ Bang, akhirnya apa? Yaitu keluar terus kesadaran mensyukuri tadi. Kita bersyukur pun tanpa dimampukan oleh Allah nggak bisa bersyukur. Makanya saya tanya sekarang dah, nikmat yang Allah berikan yang ribuan, puluhan ribu mungkin atau miliaran nikmat yang udah dikasih ke kita, pernah nggak kita syukuri? Jarang. Karena apa? Nggak dimampukan oleh Allah untuk mensyukuri itu. Mensyukuri nikmat mata, mensyukuri nikmat telinga, hidung, mulut, kaki, tangan, usus, segala macam komponen yang ada dalam tubuh ini. Pernah nggak kita syukuri? Kagak. Seumur hidup. Yang udah nggak ingat. Nah itu. Yang lupa ya. Ibaratnya yang ada di dalam diri aja kita nggak pernah mensyukuri itu. Kita itu syukurnya kalau dikasih duit banyak sama perut kenyang. Kadang-kadang itu juga. Iya, alhamdulillah. Nah, alhamdulillah cuma di mulut doang lagi. Nah itu. Makanya disinilah baru tersadarkan. Perilaku antara jiwa dan jasad harus sinkron. Gitu. Sehingga apa? Yaitu lahiriah dan batiniahnya ibadah. Sholat daim untuk jiwa, sholat 5 waktu untuk jasad. Lakukan dua-duanya gitu loh. Jangan dipaksakan jasad untuk daim. Udah nyalahin aturan lagi kan gitu. Memang betul di dalam kesadaran jiwa kita udah gak butuh dengan namanya dunia. Karena apa? Dunia itu sudah diberikan oleh Allah. Tapi jasad ini kan tetap harus menjalankan apa yang sudah ada ditentukan di dalam dunia oleh Allah. Karena kebutuhannya beda. Nah itu kebutuhannya beda. Makanya jangan disamakan. Makanya di situ letakkan segala sesuatu itu pada tempatnya. Kalau jiwanya sudah sadar akan memahami semua penghuni, ada pikiran, ada perasaan, ada akal, ada ini, itu paham. Makanannya beda jiwa sama jasad ya. Nah itu. Kalau jasad kita ya nasi, kalau jiwa kita ya zikir kan gitu. Di situ kan kita memang harus paham. Jasad dikasih umpan zikir ya. Nah. Lopok-lopok. Jasad zikir kan nggak makan nasinya. Sepelak kan gitu. Tapi kalau jiwa raganya, kalau memang sudah benar-benar ya ke Allah, terus dimampukan oleh Allah, zikir doang kenyang. Kalau sudah dua-duanya sinkron nih. Kalau sebelah-sebelah masih mikirin, duh belum makan ini. Nah itu kan belum sinkron. Udah lain itu. Nah itu makanya saya bilang kalau udah sinkron pasti nyaman. Yang hidupin Allah ya. Nah itu. Kalau sama-sama jiwa dan jasadnya itu ke Allah, dah nyaman insya Allah. Nah itu yang ngenyangin bukan nasi. Nah itu kesadarannya. Baru kesadarannya enggak. Yang ngenyangin bukan nasi. Nah tapi kan untuk menyadari itu pun kita jarang Bang. Bener nggak? Terus terang aja kita mah jujur. Ya nggak? Kita udah belajar sadar Allah nih, udah mengenal Allah nih. Di saat begitu makan, selesai makan, alhamdulillah, dah. Nggak menyadari kalau yang ngenyangin itu Allah. Nggak nyadari bahwa itu adalah perintah dari Allah, gitu loh. Nggak nyadarin sampai ke situ kan. Udah gua ini memang kebutuhan gua, pengen makan gitu. Guanya aja yang diduluin kan gitu. Mana Allahnya? Lupa di situ. Nah makanya ini dari hal-hal terkecil ini kita mulai perbaiki lah. Ini lagi banyak yang lalai mas. Itu maunya yang gede yang kecil lalai kan.
Nah itu dari yang kecil dulu kita biasakan, kita latih, insya Allah nanti pun kita akan kuat pondasi, dan di saat dititipkan dunia oleh Allah nggak oleng. Bang Nardi nih belum diproses, belum dites kekuatan jiwa raganya, tiba-tiba Allah kasih titip ini dunia jadi orang kaya. Bang Nardi tiba-tiba nih dadakan OKB, orang kaya baru, ya kan? Wah, jiwanya belum kuat, bahaya. Yang diikutin apa? Nafsunya diri terus kan gitu. Kaget. Ya iya. Apalagi punya duit banyak, kan gitu. Tepuk dada udah. Beng beng. Karena kaget tuh. Komplain. Nah, itu. Tapi kalau misalkan udah siap jiwa dan raganya, begitu dititipkan dunia oleh Allah, dia akan paham. Dan dia tidak akan istilahnya melupakan Allah yang memberi. Contoh aja gini, di saat situ minta ama diberi, bisa ngerasain nggak bedanya? Bisa nggak ngebedain rasanya di saat kita minta dengan di saat diberi? Maksudnya gini, kita ngomong ke orang, bang minta ini, terus dikasih gitu, dengan kita nggak ngomong apa-apa tiba-tiba dikasih gitu. Ya enakan diberi maksudnya gitu. Nah, apa bedanya di situ ngerasanya, abang? Bedanya enak aja gitu, nikmat gitu kalau beri. Kalau bedanya gimana ya? Nah, jadi kadang-kadang gini bang, sifat manusia tuh kalau minta langsung dikasih pasti akan melupakan yang memberi. Tapi kalau nggak minta diberi nih, dia tidak akan melupakan yang memberi. Pasti diingat, dulu waktu susah saya dikasih sama Nardi, ya kan gitu. Tapi kalau minta, bang, aneh minta bang, nggak ada, dia ingat. Gue dulu pernah dikasih Nardi, kagak. Lupa sama yang ngasih udah. Harus dipinta. Kesannya maksudnya kesan. Nah, Beda. itu sesama makhluk. Apalagi sama Allah ya. Kalau Allah mah kan udah tahu. Tadi kan kita udah sepakat. Semuanya Dia diberi. juga pasti kagum itu. Iya enggak? Tiba-tiba ngasih. Nah, Dia itu. banget dia sama saya tuh. Ketimbang harus dipinta kan. Nah, Kesannya kan lain ya. Beda. syukurnya pun beda. Iya. Ya kan? Di saat kita minta terus dikasih, syukurnya ya level biasa lah. Coba kita nggak minta dikasih, syukurnya tuh sampai cium-cium tuh. Makasih bang ya, doain ya bang ya, abang sukses, ya kan? Itu lah. Nah di situ bang, itu kita istilahnya perumpamaannya aja makhluk sesama makhluk. Kalau Allah nggak bisa kita perumpamakan dengan makhluk. Karena apa? Ya kita udah sepakat semuanya udah dikasih. Sebenarnya tinggal kita jalanin, cuman kita nggak sadar, itu doang. Benar nggak? Nggak sadar dengan peran dan pemberian Allah yang ada di dalam diri. Gitu loh. Kebanyakan yang nggak disadarin itu yang dikasih Allah bukan yang kita inginkan gitu. Nah. Kita butuhkan. Nah kita kan karena fokusnya yang keinginan, jadinya kita nggak tahu tuh yang dikasih. Allah kan lebih tahu yang dikasih yang dibutuhkan Allah. Nah. Tapi kita kan fokusnya pada Ke keinginan. kita. Jadinya Nah. nggak ngeh tuh. Ya itu. dikasihnya Allah. Makanya saya bilang kemarin, keinginan itu adalah sumber kesengsaraan kita. Karena apa? Ya itu, kita mikirin yang belum ada. Bener nggak? Kita pikirin, pengen rumah, ya kan, yang mewah, mobil BMW, misalkan gitu. Stres nggak tuh otak? Stres bang, mikirin yang belum ada, ya kan? Tapi yang sudah ada, nggak kita syukuri. Ibaratnya rumah ngontrak, nggak kepanasan, nggak kehujanan, kagak kita syukuri. Punya motor, orang-orang menjalan kaki, nggak kita syukuri. Nah itu, keinginan itu sumber dari kesengsaraan tuh di situ maksudnya. Ya memang semua itu kan pemberian Allah. Agar apa? Jadi pembelajaran sebenarnya kan gitu. Makanya di saat kita diproses, benernya itu benar kata Allah, bukan kata orang lain lagi bang maksudnya. Salahnya pun ya salah karena kata Allah, bukan kata orang lain lagi.
Contoh aja gini, Bang Nardi ini kemarin dapat proses digebukin orang, salah ya salah, tapi salahnya udah karena Allah itu. Iya, memang salah ya Allah. Nah kan gitu, akuin kita, karena kita ngalamin. Begitu set datang pengajian, oh iya bener. Benernya itu pun karena Allah. Saya cuma dimampukan oleh Allah datang ke pengajian istiqomah gitu loh Bang. Itu maksud saya. Sebenarnya kan kita nggak bisa apa-apa tadi. Nah di sini kita memang harus sinkronkan. Mulai saat ini dan seterusnya kita pahami terus. Dalam lakunya, laku jiwa seperti apa, laku jasad seperti apa, sinkronkan di situ. Jangan dipisah-pisahkan atau jangan ditukar. Untuk jiwa kita tukar ke jasad, jasad kita tukar ke jiwa. Nah ini yang repot. Ya kan? Jadi ternyata keakuan di jiwa ada, keakuan di jasad ada Bang. Nah yang dinolkan itu keakuan di jiwa kita. Jadi keakuan tuh boleh, tapi pada tempatnya. Nah kalau yang di jasad ya sesuai dengan porsinya. Gitu loh. Yang nggak boleh nih di sini, di jiwa, di dalam. Itu pasti bertentangan. Nah itu. Bukan orang aja mau dalam diri juga kalau bertentangan. Makanya mulailah kita bersama-sama, mudah-mudahan memang Allah mampukan. Yuk kita bareng-bareng di sini saling menasehati, saling mengingatkan, saling menunjukkan mana yang benar menurut Allah dan mana menunjukkan yang salah menurut Allah. Yang memang kita alami. Jadi kita nggak ngada-ngada. Loh, dialami. Mau dipatahkan pakai apa? Pakai dalil? Pakai hadis? Nggak bisa Bang, dialami. Ya pasti ada dalil dan hadisnya itu, yakin saya. Nggak mungkin Allah memberikan kenyataan hidup ini tanpa sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Ada pasti, cuman kita nggak tahu. Memang kita dikasihnya geblek, nggak ngerti itu gitu loh. Ya kan? Itu Bang, saya yakin. Sekarang banyak dia nanya dalilnya apa? Dalilnya Nah, gitu. Sebenarnya berebut. setiap orang tuh nggak ada dalilnya sendiri-sendiri. Ya, Karena iya. dalil itu apa yang dialamin, Nah, iya. kenyataan yang kuat itu dalilnya. Nah sekarang gini aja lah, Bang Rudi nyeritain pengalaman hidupnya. Saya ngalamin gini-gini. Nih kata Allah begini saya, begini saya. Apakah saya bisa? Salah tuh Bang. Bukan begitu. Lu gimana sih lu? Orang gue yang ngalamin ngapa lu yang nyalain? Kan gitu. Kan dalil kan. Nah iya, nggak Dalil bisa. gimana? Kalau dalil yang nggak sesuai ya nggak sama. Dalil Nah ya, itulah pertanggungan jawabnya pun nanti kita masing-masingan itu. Bener nggak nyaksiinnya, bener nggak ngerasainnya. Gitu loh. Apa cuman hanya katanya, berarti kamu sasik palsu. Kalau memang benar menyaksikan ya harus pasti, tahu detil. Oh begini maksudnya, oh kenapa dikasih ini, kenapa menyaksikan ini. Nah itu kan harus tahu Bang. jadi yang diceritakan itu ya sesuai dengan Nah, versi kita. gitu. Jangan dibikin-bikin. Nah, Jangan lihat orang udah gitu. ah, Cuma cerita doang udah bisa gitu. iya kalau cuman hanya sekedar Karena yang katanya. di situ kan karena malu gengsi. Hmm. Tuh udah begini udah lama. Masa gua nggak cerita ya udah, akuin aja mau lama emang kasih Allah begitu sesuai dengan porsi kita. Ya mau porsi gue begini ya cerita ya itu apa adanya lah. Nah itu maksudnya. Kita itu kan di sini memang dituntut untuk jujur. Maksudnya jujur pada diri sendiri, jujur pada Allah dan jujur kepada sesama. Memang kadang-kadang ya kalau lagi asik cerita suka dibumbu-bumbuin tuh. Padahal kita sadar itu. Karena juga ada bully dari orang juga. Nah, itu. Gitu aja perasaan. Nah. Nah kita harus punya tahu jawabannya. Emang yang bikin begitu kan diri saya sendiri. Kan Allah yang bikin begitu bisa atau enggak kan Allah. Perubahan enggak berubah ya Allah. Ya kita cuma jalani doang. Nah, kalau kita sadar sebenarnya cepet. Sadar nih gue lagi bohong. Sadar ini, misalkan gitu ya, kita cerita nih, tapi kita tahu bahwa cerita itu bohong. Oh berarti gue memang diproses oleh Allah untuk memahami tentang bohong. Ya kenapa dibiarin? Gitu loh. Nah, pas begitu udah selesai kan, tadi gue bohong. Itu kan sebenarnya Allah tuh lagi ngajarin, makanya lu jangan bohong, jujur sama diri lu sendiri.
pasti Ya itu. pas begitu kita diem renung pasti itu Nah, di situ. Ngaku-ngaku lu udah masuk alam malakut, alam jabarut, alam ini, alam itu. Padahal lu cuma denger dari orang doang lu. Istilahnya gitu loh, Bang. Dan itu banyak. Yang ngaku-ngaku udah ngelihat jin, ngelihat malaikat ini, ngelihat itu, padahal denger cerita doang dari orang. Bahwa di waktu dia datang ke tempat itu diceritain. Saya lakuin. Tegur tuh pasti di dalam batin. Nah. Lu ngomong beneran. Nah itu sebenarnya harus diakui itu, Bang. Itu apa tuh yang ngomong? Kita pasti? harus akui. Karena apa? Saya pun ngalamin dulu awal-awal itu. Begitu, wah, ini kalau dibumbuin enak nih. Kan itu ada yang bisik tuh, udah bumbuin aja sup. Bukti ada iman tuh di situ. Nah, Tapi itu. ada yang bilangin. Itu yang udah ngebahas mah udah nggak ada rasa apa-apa. Nah, udah tuh. Udah amat udah mau gimana udah. Itu udah susah lagi. Kalau masih alami pasti ada yang kita salah pasti ada yang salah. Nah itu. Jadi kalau kita sadar, situ akan kembali lagi kalau itu artinya. Tapi kita akan menjadikan sebuah pembelajaran gitu kesalahan itu gitu, Bang. Bahwa oh iya tadi gua nggak jujur, bahwa oh iya Allah lagi ngajarin ini, Allah lagi ngajarin itu, kita pahami itu. Tapi kan kadang-kadang ya lupa diri tadi. Ya. Setiap orang dilihat, dibacain, setiap orang dilihat, dibacain. Dan yang diomongin itu sama-sama aja, itu aja. Bagi yang belum paham, ya disangkanya beneran. Kalau yang udah paham kan, ya Allah, bohongin diri sendiri itu orang kan gitu, Bang. Maksudnya, paham nggak? Ngerti nggak maksud saya? Pasti itu dah. Ini yang saya rasakan di belakang nih ada 2 nih. Nanti ada 3 nih malah. Nah, setiap orang diomongin begitu mulu. Iya kan? Walaupun nanti ya beda-beda memang. Oh yang satu begini, yang satu, tapi awal-awalnya begitu dia. Pasti di belakang, nah itu. Ada ini, ada itu. Kalau yang udah memahami, mengalami, ini orang nggak jujur sama dirinya sendiri aja kan gitu. Pernah gituin. Oh ini ada nih miring dari sana bawaannya dari luar Batang. Batang. Ya, sebenarnya memang ada yang ngikutin. Rocket Atit ini 2 nih, ya kan? Ya, iya. Nyatet ini baik apa buruk kan gitu. Kalau di zaman dulu kan gitu kalau kita masih belajar perilmuan asal orang ngomong udah bilang wah nambah kan gitu. Paling 2 sekarang udah 4. Gila gitu gila udah. Ya Allah. Ada yang gini. 4 sekarang mau dibilang wah. Jadi setiap datang main teman dia pasti tanya lagi. Itu dulu, itu pasti jadi cara itu dulu. Siapa yang masuk lah? Dampingnya kenapa? Nah yang anehnya gini loh, Bang. Kan malaikat juga gaib ya. Ngapa nggak sampai kelihat sama dia? Gitu. Tapi yang lain mah kelihat. Ini malaikat mah nggak kelihat. Nah, kan ini lucu gitu. Dan ini adalah drama-drama yang memang sudah saya alami. Istilahnya laku-laku yang seperti itu udah pernah saya alami. Pada hakikatnya, pada sesungguhnya orang yang berbicara itu pun sebenarnya emang nggak ngerti apa-apa, Bang. Karena apa? Pernah saya belak-belakan sama orang yang dianggap udah master lah. Iya. Udah master nih. Ketemu sama saya. Belak-belakan nih berdua. Bang, sebenarnya abang bener tuh ngelihat gini. Kagak sup sebenarnya malah gitu. Kan kurang ajar. Yang heran lagi tuh orang misalnya merasa sukma. Ya, saya tanya, sukma itu apa sih? Bilang lu. Kalau huruf ngayap-ngayap mati lo orang, nggak bisa lu ngayap-ngayap. Saya tuh bingung tuh. Merasa sukma. Saya tanya, sukma itu apa sih? Lah, gimana? Kalau ngayap mati orang. Orang tidur aja ruhnya keluar tapi Allah genggam dari Al-Quran bilang itu digenggam. Nah, yang digenggam itu jiwanya. Begitu dia bangun, dilepas lagi sama Allah. Kan gitu. Berarti dia masih hidup, dilepas lagi ruhnya gitu kan. Kalau jiwa tidur mah benar kalau jiwa ya. Kalau jiwa selalu sadar walaupun keadaan tidur. Yang digenggam itu itu sih ruhnya gitu. Pegang sama Allah. Begitu dia bangun dia lagi. Kalau jiwa iya. Jiwa yang kesadarannya kalau itu ya tua yang mimpi kan juga jiwa kan
Kalau lu saya juga bingung. Nggak suka. Sukma itu apa sih? Bro, dah gimana? Sukmanya lu nggak kemana-mana. Kalau ngayap-ngayap ya gimana? Kayak lu ngayap-ngayap keluar. Selesai ya. Innalillahi ya. Kembali kepada Allah ya. Saya juga bingung. Kalau jiwa saya masih terima. Kalau jiwa benar karena kalau di sini kan kesadaran ya meluas dan gitu. Oke, kita praktek zikir, siapin tempat. Jadi kesimpulan dari obrolan kita tadi, kita harus memahami makna syukur yang sesungguhnya dalam aplikasi tadi. Sikapnya yaitu tetap bahagia, dan kita harus memahami letak-letak tempat laku antara jiwa dan jasad sehingga tidak berbenturan. Jadi itu kita sama-sama lakukan latihan zikir nafas sadar Allah dari level 1 sampai level 4 dan shibgoh. Nah itu jadi kalau kita udah siap tiap hari dilakukan, dilatih, insya Allah di situ kalau kita memang melakukannya lillah karena Allah, maka akan dimampukan oleh Allah. Jadi kita ini bisa itu bukan karena bisanya karena latihan gitu loh Bang, tapi memang dimampukan oleh Allah. Jadi latihan ini hanya menjalankan apa yang diperintahkan Allah. Ya udah, diperintahkannya latih. Kita semampunya, sebisanya. Ya dimampukannya 5 menit ya 5 menit nggak apa-apa. Dimampukannya 10 menit. Yang penting kita mau melakukan. Nah di situ nanti akan dipahamkan. Kan ada dua versi tuh. Ada yang kewajiban, ada kebutuhan. Gitu. Iya kan? Kalau kewajiban ya masih ada beban jadinya ya. Tapi kalau kebutuhan kan beda. Ya, kita harus sadar memang kita butuh. Ya, dia akan melakukannya. Menjadi suatu kebutuhan. Sesuatunya gitu. Nah itu kadang-kadang itu memang harus kita merubah mindset. Nah bagaimana agar kita bisa merubah mindset? Nah bisa merubah mindset pun bukan mampunya kita. Nah itu dimampukan oleh Allah dengan kita selalu mohon. Di saat segala sesuatu yang kita lakukan itu minta dimudahkan. Nah itu makanya fungsinya diam sebentar tadi itu sadari dulu. Sadari, oh yang ada hanya Allah, yang ada hanya kekuatan Allah. Di situ kita sadari tuh, jiwa raga kita harus menyadari itu. Sehingga di saat mau melakukan ya minta dimudahkan oleh Allah. Ambil posisinya dulu sambil nunggu. Ada pertanyaan gak Bang Nardi? Antara tadi kesinkronan antara jiwa dan jasad. Nggak ada. Bang Asep, Bang Atep masih bingung. Apa bingung di mananya? Ya maksudnya jiwa sama ruh itu apa sebenarnya sih? Belum paham banget saya itu. Nah itu. Jadi itu adalah sebuah istilahnya apa ya? Komponen yang ada di dalam diri kita. Itu ada jasad ini jasad kasar. Nah jiwa itu yang halus. Diri ruh itu yang dititipkan oleh Allah sehingga jasad ini bisa melihat, mendengar, dan merasakan. Kan ada keterangannya itu. Di saat Allah tiupkan ruh ke dalam tubuh kita, maka aktiflah penglihatan, pendengaran, perasaan. Nah, dengan ruh itulah kita ini bisa bergerak, bisa melihat, nah segala macam itu gitu loh Bang. Nah, kalau jiwa itu yang sebagai penyaksi itu, diri sejatinya Abang. Nah, jiwanya harus aktif dulu sehingga bisa menyaksikan antara yang jasad dengan yang jiwa tadi. Nah nanti kalau udah aktif jiwanya menyadari diri sendiri, maka taikan lagi untuk menyadari Allah gitu loh. Nanti secara perlahan-lahan Abang akan pahamkan. Yang penting laku aja. Nggak ada. Berarti ruh
kalau kata orang nyawa juga mungkin ya. Nah, itu ibaratnya seperti itu, cuman beda bahasa. Bahasanya beda ya. Mm-mm. Tapi sama ya. Sama sebenarnya gitu. Nyawa lah, nyawo, nyowo, roh. Ruh nyawa itu ya. Ya, ruh, roh. Kalau bahasa Sunda roh, rohna. Oh, kadang gitu juga orang masih banyak yang nggak paham. Nah, makanya di sini dipermudah gitu loh, Bang. Dipermudah. Maksudnya makanya nggak dipisah-pisah. Nggak dimacem-macem. Ya, Roro gitu loh. Kita yang penting pahami fungsinya apa. Gitu. Jarang yang lucu nih, Bang. Yang jarang dibahas. Iya, mana orang bahas lupa, lu tuh jelas urusan Allah. Nah, iya kalau Sifatnya yang dibahas kebanyakan ini bukan jiwanya. nah, Kan yang bertanggung jawaban gitu. Nah, Apa ya, ihsan. bukan fokus ke jiwa gitu. Nggak usah fokus ke lu. Kalau lu mah tidak terpengaruh oleh apa-apa, buang dan waktu, tetap suci. Nah, itu kan itu milik Allah. Biarpun kitanya mau bener kayak enggak terpengaruh, lu tetap suci. Kalau nggak ada ruhnya udah nggak ada apa-apanya ya. Nah, iya. Ya, fungsinya kan lu udah itu langsung cuma menghidupkan supaya kita bisa bergerak. Nah, itu bisa melihat. Iya, Sisi merasakan. pahamnya kan di situ, karena justru jiwanya jarang dibahas. Nah, itu makanya Intinya lu di jiwa lu ya, karena apa yang bertanggung jawab ini jiwa. bukannya lu. Nah, kenapa jiwa itu harus bertanggung jawab? Ya karena itu tadi sebagai saksi. Karena jiwa ada pilihan, kalau lu kan emang nggak ada pilihan. Ya lu ya udah suci aja. Kalau jiwa ada pilihan, bisa baik, bisa buruk, Nah. takdirnya. Nah, itu antara jiwa yang lalai dengan jiwa yang sadar kan gitu. Nah, pengendali jasad ini seharusnya kan jiwa, bukan nafsu. Nah, karena nafsu ini kan kalau diibaratkan kuda itu 7 ekor kuda yang binal. Iya. Wah, kalau 7 yang satu ke sini, satu ke sini. Wah, itu kan repot. Kalau yang mengendalikannya sudah sadar Allah. Karena orang mungkin yang di ilmu keilmuan di makrifat itu kan ada ya macam-macam ruh. Salah satunya itu ada yang namanya ruh apa sih spirit apa tuh? Nafsu ya. Nafsu itu jiwa. Iya, itu ruh itu adalah bagian dari jiwa itu bagian dari ruh juga. Itu kan ada yang macam-macam tuh orang yang bilang itu. Ya, Salah satunya 9. itu di jiwa, bagian dari ruh juga. Ya sebenarnya kan memang begitu. Makanya kadang-kadang orang jadi bingung kalau dipikirin. Kalau di sini kan satu kayak jiwa jadi jiwa gitu. Ya ruh gitu. Nah, itu makanya fungsinya itu kita harus pahami. Kalau jelimet begitu kadang-kadang banyak orang jadi salah paham. Yang berkai lah. Yang penting kalau di sini kan jelas ya jiwa ya udah ya ruh ya ruh. Fungsinya jiwa ini ya ruh ini udah kan jelas. Jadi orang paham gitu. Kita mau pakai gimana pahamin dulu kan keder orang, iya kan? Kecuali kita memang udah ada dasarnya, memang itu udah kehendak Allah, dasarnya gitu ada memang berdasar ada perilmuannya, dasarnya udah ada misalnya dari santri atau dari ini, kita tahu. Gitu ya, Semua jalan semua. udah ada dasarnya, udah jalan itu begitu di perilmuan ada yang begitu orang. Oke, kita sebenarnya kalau udah kita sering latihan kan dalam aplikasi itu Bang, tinggal diem sebentar, sadarin dulu, habis sadarin udah jalani dengan kesadaran. Nah, gitu loh. Makanya nah ini kita sebelum kita melakukan zikir nafas, coba kita diam dulu sebentar, kita sadarin. Sadarin dulu Allahnya. Sadari Allahnya. Bahwa kita itu zikir itu bukan bisanya kita, tapi dimampukan Allah, dibisakan Allah. Makanya sadarin dulu. Sadarin diri kita nggak bisa apa-apa, nggak punya apa-apa, nggak tahu apa-apa. Sehingga menyadari Allah yang memampukan, yang membisakan. Nah, kalau sudah kita menyadari itu, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah,
Kuserahkan jiwa dan ragaku ini ya Allah. Ya Allah, kuserahkan anak dan istriku ini ya Allah. Ya Allah, kuserahkan ilmu-ilmuku ini ya Allah. Ya Allah, kuserahkan harta-hartaku ini ya Allah. Ya Allah, kuserahkan guru-guruku ini ya Allah. Ya Allah, kuserahkan segala permasalahan yang ada di dalam hidupku ini ya Allah. Ya Allah, kuserahkan segala penyakit yang ada di dalam jiwa dan ragaku ini ya Allah. Semua kita pasrahkan ke Allah, semua kita kembalikan ke Allah sehingga jiwa kita menyadari bahwa semua milik Allah. Setelah kita menyadari semua sudah dikembalikan kepada Allah sehingga hati kita ini kosong, tidak ada lagi rasa kepemilikan di dalam hati. Sudah kita serahkan semua kembali kepada Allah. Setelah hati kita kosong dari segala kepemilikan, dari segala rasa merasa, baru kita hadirkan Allah. Hadirkan Allah di dalam hati dengan menyebut asmanya. Panggil Allah, sebut Allah dengan penuh rasa kerinduan, dengan penuh rasa butuh. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bimbing kami ya Allah, bimbing jiwa raga dan ruh kami ya Allah, untuk kembali kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Hanya Engkau yang bisa membimbing jiwa raga dan ruh kami ya Allah, untuk kembali kepadamu ya Allah. Dan fungsikanlah semua jiwa raga dan ruh ini sesuai fungsinya ya Allah. Ya Allah, ya Allah, sampai benar-benar kita rasakan kehadiran Allah di dalam hati. Di saat kita menyebut asma Allah, bergetarlah hati kita. Ya Allah, ya Allah. Setelah kita merasakan kehadiran Allah di dalam hati, kita minta ampun pada Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah, dosa yang disengaja maupun tidak disengaja ya Allah. Dosa-dosa sahabat kami, dosa-dosa orang tua kami, dosa-dosa anak istri kami ya Allah. Ampuni ya Allah. Dan ampunilah dosa-dosa para pemimpin yang ada di negeri ini ya Allah. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad
wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, bimbinglah jiwa, raga, dan ruh kami ini untuk selalu berzikir, bersyukur, beribadah yang baik dan benar kepadamu ya Allah. Hanya Engkaulah yang bisa membimbing jiwa, raga, dan ruh kami. La haula wala quwata illa billah. Matikan jasad kita, duduk yang santai, rileks, tegakkan tubuh kita. Mulai kita menyadari napas. Sadari napas keluar masuk melalui hidung dengan sendirinya. Lalu kita sadari lagi jasad kita sedang duduk. Dan kita sadari semua penghuni yang ada di dalam jasad kita. Kita sadari pikiran kita sadari perasaan kita. Kita sadari akal kita sadari bisikan-bisikan yang ada di dalam jasad kita. Cukup kita sadari saja, gak usah direspon, sadari saja. Setelah kita sadari jasad, kita sadari ruangan yang ada di sini. Kita luaskan kesadaran kita menyadari ruangan yang ada di sini. Kita luaskan lagi menyadari di luar ruangan. Sadari keadaan yang ada di luar ruangan. Dan kita luaskan lagi kesadaran kita menyadari alam semesta. Menyadari langit, bintang-bintang, galaksi-galaksi. Sampai menyadari alam semesta yang tiada batas. Sekarang kita masuk di level 2 untuk menyadari Allah di sebalik alam semesta. Allahnya yang mana? Laisa kamitslihi syai'un. Tidak bisa diserupakan dengan apapun. Tapi jiwa kita menyadari di hadapan Allah. Kita dudukkan kesadaran jiwa kita menyadari Allah yang laisa kamitslihi syai'un. Dan hati kita mulai berzikir mengikuti napas yang keluar masuk. Napas masuk, napas keluar Allah. Napas masuk, napas keluar Allah. Biarkan hati kita berzikir, tapi jiwa kita menyadari di hadapan Allah yang laisa kamitslihi syai'un. Hatinya berzikir, jiwanya menyadari Allah yang laisa kamitslihi syai'un. Sehingga jiwa ini bisa menyaksikan hati ini berzikir kepada Allah. Allah. Allah.
Sekarang kita naikkan lagi, masuk di level 3. Di saat kita berzikir, kesadaran jiwa kita semakin dekat dengan Allah yang laisa kamitslihi. Di saat kita zikir Allah, kesadaran jiwa kita berserah total di hadapan Allah yang laisa kamitslihi. Mendekat, Allah berserah. Mendekat, Allah berserah. Hati kita berzikir, jiwa kita semakin mendekat kepada Allah. Hati kita berzikir Allah, jiwa kita semakin berserah di hadapan Allah. 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 Setelah kita semakin mendekat dan semakin berserah, sampai kita menyadari tidak ada apa-apa, tidak memiliki apa-apa, tidak punya apa-apa, kosong. Setelah kita merasakan ketiadaan, kita masuk ke level 4. Di saat hati ini berzikir, kesadaran jiwa kita menyadari yang ada hanya Allah, la ilaha illallah. Di saat hati kita berzikir Allah, kesadaran jiwa kita menyadari yang ada hanya kekuatan Allah, la haula wala quwata illa billah. Hati tetap berzikir Allah, jiwa kita menyadari yang ada hanya Allah, yang ada hanya kekuatan Allah. Terus sampai benar-benar jiwa kita menyadari yang ada hanya Allah dan kekuatan Allah di dalam diri. Allah. Allah. Setelah jiwa kita menyadari yang ada hanya Allah dan kekuatan Allah, jiwa kita masuk ke dalam celupan Allah, masuk ke dalam kekuatan Allah, sehingga jiwa ini menyadari berzikir dengan kekuatan Allah, berpikir dengan kekuatan Allah, merasakan dengan kekuatan Allah, melihat dengan kekuatan Allah, mendengar dengan kekuatan Allah, melangkah dengan kekuatan Allah. Dan kita aplikasikan dalam kehidupan nyata untuk melakukan 3T, ATP, dan 3S. Di saat kita sudah menyadari dengan kekuatan Allah, sehingga di situ dimampukan oleh Allah. Oke, saya akhiri siaran langsungnya. Bagi teman-teman yang masih
ada daya untuk zikir, lanjutkan zikirnya. Saya tutup siaran langsungnya dengan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.